Ini adalah kursi boncengan motor untuk anak yang dibuat menggunakan besi cor bangunan. Bentuknya yang unik, konstruksinya yang cukup kuat, hasil finishingnya yang rapi dan halus, fungsi duduknya yang sangat nyaman dan aman, dan yang pasti si kecil sangat senang saat menggunakannya. Menarik bukan? Ayo kita buat. Terima kasih ayah. Oke. Sebelum ini, saya memiliki 2 kursi boncengan motor dari rotan. Yang pertama, kakinya sudah patah dan joknya sudah jebol. Lalu yang kedua, kekecilan dan meleot. Jadi makanya saya buat saja dengan besi. Kali ini tidak ada desain dan perencanaan yang detail, hanya sketsa sederhana seperti ini. Selebihnya, saya hanya mengimajinasikan dan mengira-ngira saja sambil dikerjakan. Ada beberapa alat yang saya gunakan. Yang pertama adalah mesin las MIG dengan CO2, lalu meja kerja dengan lapisan plat besi, kemudian mesin gerinda, selanjutnya ragum atau catok, dan beberapa peralatan kecil lainnya. Kemudian, bahan utama yang saya gunakan adalah besi cor untuk bangunan dengan ukuran 8 mm. Pertama, saya potong besi untuk dijadikan bahan rangka kaki depan. Selanjutnya, saya iris bagian yang akan ditekuk, lalu saya tekuk dengan alat penekuk besi. Kemudian, saya tekuk lagi di bagian sebelahnya hingga membentuk huruf N kecil seperti ini. Selanjutnya, kita tes di motor untuk melihat hasilnya. Kita perlu menekuk sedikit kakinya ke arah dalam agar saat dipasangkan lebih pas dengan lekukan bodi motornya. Jadinya seperti ini. Tahap selanjutnya, kita buat bahan rangka untuk dudukan joknya. Kita bentuk sedemikian rupa dengan ditekuk seperti tadi sampai jadi. Seperti ini. Selanjutnya, kita tes lagi di motor. Kita coba tumpangkan rangka tempat duduk ini ke rangka kaki depan yang tadi kita buat. Setelah rangkanya oke, kita lanjut ke proses pengelasan pada titik sambungan rangkanya. Kemudian, kita hubungkan rangka kaki dengan rangka dudukan joknya dengan dilas di antara keduanya. Posisi kakinya miring seperti ini ya. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya, sudah saya siapkan rangka kaki yang belakang dengan proses pembuatan yang sama seperti pembuatan rangka kaki depan yang tadi di awal. Selanjutnya, kita las bagian rangka dudukan jok dengan rangka kaki belakangnya. Pastikan bagian ini tersambung dengan baik agar nanti kuat untuk menopang beban. Sekarang kita tes tampilannya saat diduduki Afifah. Maunya dia, posisi duduknya seperti ini, agak mundur ke belakang. Jadi, saya harus memodifikasi rangka dudukannya agar lebih panjang ke belakang. Hasilnya seperti ini. Jadi, rangka dudukan jok ini saya panjangkan dengan cara menyambungkan batang besi di bagian ini. Lalu, setiap sambungannya saya topang dengan besi vertikal yang saya hubungkan dengan kaki bawah. Hal ini juga agar kakinya lebih kuat dan tidak meleot saat digunakan nantinya. Oh ya, saya tambahkan juga besi horizontal di bagian tekukan rangka kaki depan agar kursinya nempel ke bodi motornya dengan lebih baik. Tahap selanjutnya, kita akan pasangkan armrest dan footstepnya di sini. Ini dia hasilnya.
Selain pegangan tangan dan footstep, saya tambahkan juga besi horizontal yang menghubungkan kedua kakinya agar kakinya lebih kuat. Selanjutnya kita akan buat plat untuk bantalan joknya. Kita lubangi plat ini di beberapa titik untuk tempat baut joknya nanti. Setelah itu, kita pasangkan ke rangkanya dan dilas di setiap sudutnya. Tahap selanjutnya, kita persiapkan plywood untuk bantalan joknya. Bentuknya kita buat sesuai dengan bentuk rangka dudukan joknya. Seperti ini. Selanjutnya kita pasang mur tanam di bagian atas plywoodnya pada titik yang lurus dengan lubang plat bantalan yang tadi sudah kita siapkan. Setelah jadi, kita tes dulu untuk memastikan bautnya bisa terpasang dengan sempurna. Tahap selanjutnya adalah pengamplasan pada seluruh permukaan rangkanya. Pastikan semua permukaannya bersih dan halus agar finishingnya juga bagus. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengecatan. Awalnya, saya gunakan cat minyak untuk besi berwarna merah. Saya gunakan thinner untuk membersihkan sisa-sisa debu dan kotorannya, lalu saya lap dengan kain bersih. Baru setelah itu, saya oleskan catnya hingga merata. Jadinya seperti ini. Ada sedikit isu, karena kurang terkena panas dan kursinya juga sempat terjatuh saat mejanya saya geser, hasil pengecatannya jadi tidak bagus, muncul bintik-bintik dan goresan di beberapa bagian. Saya jadi kurang happy dengan ini, sehingga muncul ide untuk ditutup tipis-tipis menggunakan cat semprot warna putih dan hitam. Tapi ternyata malah jadinya semakin aneh dan teksturnya menjadi kasar. Jadi saya putuskan untuk dikupas saja menggunakan paint remover. Setelah bersih, saya cat ulang menggunakan cat semprot. Kali ini berwarna pink. Saya lakukan penyemprotan beberapa tahap hingga warnanya rata sempurna. Sambil nunggu catnya kering, kita buat joknya. Bahan jok ini menggunakan busa latex, kulit jok sintetis, lem kuning, dan cutter. Kita akan buat jok untuk duduk terlebih dahulu. Pertama, kita potong dulu kulit joknya dengan ukuran lebih besar dari ukuran pipa joknya. Kemudian, kita potong juga busa lateksnya seukuran dengan papan joknya. Busa latex untuk jok kita buat 2 lembar agar hasilnya lebih empuk. Tahap selanjutnya adalah mengatur posisi busa terhadap papannya. Kita gunakan double tape agar busanya tidak geser saat diproses. Setelah itu, kita rapihkan dan ratakan permukaan samping busanya menggunakan gunting. Selanjutnya, kita beri lem kuning pada kedua bagian yang akan ditempelkan. Setelah itu, kita tempelkan keduanya sambil papan joknya ditekan dan kulitnya ditarik agar kencang dan tampilan akhirnya rapi.
Kemudian, sisa kulitnya kita potong dan rapihkan dengan menggunakan cutter. Setelah itu, kita tutup bagian bawah joknya dengan kulit agar terlihat rapih dan rapat sehingga tidak akan terkena air saat dicuci atau kehujanan. Kita ulangi proses ini untuk membuat jok sandarannya juga. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perangkaian. Hasil pengecatan sebelumnya pada rangka kursi sudah kering. Selanjutnya, kita pasangkan jok tempat duduk dan jok sandarannya ke tempatnya masing-masing dengan cara dibaut di semua titik lubangnya. Hasilnya seperti ini. Lumayan kan? Kita masuk ke tahap pengujian. Saatnya kita coba. Pertama, kita coba pasang dulu ke motor. Yes, pas ya. Kita lihat, Afifa terlihat senang sekali. Selanjutnya, kita biarkan dia naik sendiri untuk pengetesan. Terlihat mudah dan aman ya, tidak goyang-goyang atau miring-miring. Footstep-nya pas sekali dengan posisi duduknya. Tempat duduk dan sandarannya juga terlihat nyaman. Saya coba naik juga, kursinya tidak mengganggu. Bagian sandarannya pas di perut saya. Lumayan bisa untuk mengganjal lemak. Selanjutnya, kita bisa lihat di bawah kursi masih longgar, bisa untuk menampung barang belanjaan dengan mudah. Dan kaki-kaki kursinya tidak mengganggu kaki saya. Jadi ini jauh lebih nyaman dibanding kursi rotan yang biasanya saya pakai. Terima kasih ayah. Oke. Terakhir, saya akan tes di jalanan. Sangat nyaman sekali. Asik ya?